Wanita pelampiasan. Bab ke-28. Mar merasakan ada sesuatu yang sedang menyentuh tubuhnya. Mar membuka mata menatap wajah sang suami. Mar tersenyum. Untung malam ini perutnya tidak berontak lagi dengan bau Ansel. Mar melenguh saat sinar matahari sudah masuk dari jendela kamarnya. Di dadanya masih ada Ansel. Perut Mar mulai mual. Ansel masih terlalu nyenyak. Mar langsung mencabut dirinya dan segera turun. Mar berlari ke kamar mandi. Ansel terbangun saat mendapati di sampingnya sudah tidak ada sang istri. Lalu Ansel menatap pintu kamar mandi, terdengar suara gemericik air. Ansel langsung turun menghampiri sang istri. "Sayang, bisa ku bantu?" "Hans, aku lemah sekali," ucap Mar, lalu Ansel menggendong istrinya dibawa ke atas tempat tidur. "Aku suruh Selin buat antar makanan ke sini ya." Mar mengangguk. Tak berapa lama, Selin datang membawa sarapan buat bundanya, sedangkan Ansel sedang berada di ruang kerja. "Bunda, emang kalau hamil itu gitu banget ya, nyiksa gitu?" "Tidak selalu begitu sayang, dulu waktu bunda hamil kalian, bunda tidak seperti ini. Gak tahu ini adikmu manja banget. Kayak papa, sepertinya adik Selin mau kasih pelajaran deh bun sama papa, biar papa gak nempel terus sama bunda." Mar pun jadi geli mengingat tingkah manja suaminya. Sedikit-sedikit merajuk minta diperhatikan. Padahal dulu suaminya tuh pria keras dingin, yang suka menyiksa, bahkan tidak jarang menghilangkan nyawa orang lain. Sekarang sangat berbanding terbalik, sikapnya jadi lebih bucin. Mar tersenyum mengingat itu semua. Bunda, senyum-senyum sendiri. "Benar yang kamu bilang nak, mungkin adik bayi ini mau ngasih pelajaran buat papa." Mar pun makan sebelumnya harus minum obat dan vitamin. Ansel masuk kamar sudah berpakaian sangat rapi, dan parfumnya pun sudah Ansel ganti. Ini adalah parfum ke-6 yang Ansel pakai. "Sayang, aku berangkat dulu ya," pamit Ansel langsung mendekat ke istrinya, namun hendak mencium kening, Mar menahan. "Jangan dekat-dekat Ans, baumu kali ini lebih menyengat," ucap Mar menahan rasa mualnya. Ansel mendengus kesal dengan ucapan istrinya, sedikit lemas pada kelakuan istrinya saat hamil ini. Sedangkan Selin hanya tersenyum geli melihat reaksi papanya. "Ya sudah, papa berangkat dulu," pamit Ansel mengecup kening putrinya. "Jagain istri dan anak papa," ucap Ansel pada Selin. "Harusnya papa tuh yang jagain anak dan istrinya," sungut Selin ingin menyindir sang papa. Ansel hanya menggoda putrinya dan menoel hidung mancungnya. Sudah 5 hari ini, Ansel tidak bisa mendekati istrinya karena kehamilan sang istri membuat dirinya tidak bisa bermesraan. Ansel sudah mengganti semua parfum agar istrinya tidak alergi, namun itu semua hanya sia-sia. "Jess, apa kau tahu kenapa istri ngidam itu sangat tidak masuk akal?" "Tidak masuk akal bagaimana, Tuan?" "Iya, Marlena, masa dia alergi dengan bauku? Padahal kan aku sudah ganti parfum untuk bisa dekat dengannya. Rasanya itu sia-sia saja, Jess." Cerita Ansel, Jason hanya menanggapi sedikit tersenyum, karena melihat tuannya itu begitu frustasi saat berjauhan dengan sang istri. Jason pun tak tahu harus bagaimana mencari solusi. Biasanya Jimmy yang selalu punya ide cemerlang, namun saat ini Jimmy sudah ditugaskan untuk mengelola perusahaan yang ada di kota New York. Sore hari, Ansel mendatangi Mar yang sedang duduk di balkon kamarnya. "Sayang, kau sedang apa?" "Ans, kau sudah pulang?" tanya Mar lalu berdiri dan dituntun oleh Ansel. Mar duduk di ranjang, Ansel pun mengikuti istrinya dan duduk di sebelahnya. "Ans," panggil Mar sembari membuka laci. "Ada apa sayang? Bagaimana jika mulai sekarang kau pakai ini saja?" tanya Mar memasukkan sesuatu ke bibir Ansel. "Apa? Ini tidak lucu sayang," sungutnya. "Ini memang bukan lelucon Ans, aku hanya ingin kau bisa tidur dengan nyenyak, tanpa harus mencariku," terang Mar. Tapi ucapan Ansel terpotong saat keduanya datang. "Bunda," panggil Selo yang langsung terdiam. Melihat keadaan papanya, spontan Selo langsung tertawa terpingkal-pingkal. Melihat papanya seperti anak bayi, sedangkan Selin menatap tidak percaya jika papanya mau melakukan apapun keinginan bundanya. Mar menatap Selo dan Selin salah bertanya kenapa. Mar belum menyadari jika Ansel masih dengan benda itu. Mar menoleh ke Ansel yang masih bingung. Lalu Mar langsung melepas paksa benda itu. Ansel langsung menatap wajah Selo yang masih menertawakannya. Selo berhenti dari tertawa melihat ke arah sang papa. "Bunda aneh-aneh aja kalau ngidam." Mar hanya menanggapi dengan senyuman, sedangkan Ansel merasa lega dengan penuturan Selo yang salah bundanya memang sedang ngidam. "Bunda, besok kalau ngidam itu ngidam yang abstrak dari kemajuan papa.
Misalnya papa diminta memakai baju dressnya bunda yang warna peach atau merah dan didandani gitu kan lucu, ujar Selo, yang langsung mendapat tatapan tajam dari sang papa. Mendengar usulan Selo, Ansel langsung meninju anaknya sangat pelan. Is, papa gitu amat sama anaknya. Kalian ini anak sama bapak tidak pernah akur ya, ucap Mar. Anakmu itu yang mulai. Lagian papa kenapa gitu banget ke bunda? Sudah, yang akur kenapa sama anak-anak, usul Mar pada Ansel. Malam sudah tiba. Ansel sudah sibuk di ruang kerja. Ansel sedang membuka browsing tentang idamnya seorang wanita hamil. Ansel membaca setiap artikel yang ada. Oh, seperti ini kemanjaan wanita jika sedang hamil. Tapi kenapa istriku sangat alergi bau? Papa, apa? Papa baca apa? Selin balik tanya pada papanya. Papa lagi cari sesuatu yang bikin papa tidak terusir tiap hari. Kenapa ya, Pa? Bunda sangat alergi dengan bau papa. Itu juga sedang papa cari. Mereka terdiam sibuk dengan pemikiran masing-masing. Apa kau tidak ngantuk, nak? Belum, Pa. Tak berserang lama, Selin pun sudah mulai ngantuk. Pah, Selin udah ngantuk. Ya udah sana istirahat. Ucap Ansel lalu Selin berdiri mencium pipi papanya. Pergi meninggalkan sang papa. Seperti biasa, Ansel akan masuk kamar jika sudah pada terlelap termasuk Mar. Karena dengan begitu Ansel bisa tidur dengan nyenyak di dada istrinya. Pagi sudah tiba. Pagi ini Ansel akan ke taman untuk menyegarkan otaknya. Ansel berlari-lari memutari taman. Ia berhenti dirasa sudah cukup lelah. Ansel duduk segera meneguk air mineral yang sudah dia beli. Tiba-tiba ada wanita muda membawa bayi dan mendekat ke Ansel. Ansel pun menatap wanita muda itu dan bayi dalam gendongannya. Tuan, saya titip anak saya sebentar, mau nyebokin si kakak dulu. Tapi, ucap Ansel yang dipotong oleh wanita itu. Sebentar aja, Tuan. Ucapnya lalu pergi, sepeninggal wanita itu bayinya menangis. Ansel jadi bingung, pasalnya dia tidak pernah menggendong bayi. Ansel bangun dari duduk, menimang bayi itu. Seketika bayi itu diam, dan sedikit memejamkan mata. Ansel menatap lekat wajah bayi itu, lucu sekali. Ansel duduk kembali sambil menunggu wanita dari orang tua bayi ini. Namun lagi-lagi bayinya menangis, dan terpaksa Ansel berdiri lagi. Tak berapa lama wanita itu datang. Maaf Tuan, jadi merepotkan Anda. Ucap wanita itu. Ansel hanya tersenyum, tidak berniat menjawab permintaan maaf wanita itu. Ansel kembali duduk, membayangkan bayinya masih di perut istrinya. Ansel pun segera berdiri, ingin segera pulang menemui istri dan calon bayinya. Ansel masuk mobil dan segera melajukan mobilnya. Tak butuh waktu lama, Ansel sudah memasuki halaman luas dan segera menemui sang istri. Namun tiba-tiba Ansel teringat dengan kehamilan istrinya yang sangat alergi dengan bau tubuhnya. Akhirnya Ansel pun urung mendekati. Mar yang sedang duduk sambil minum susu hamil dibuat heran dengan raut wajah suaminya. Ans, kau kenapa? Tanya Mar melihat raut wajah gelisah suaminya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menyapa bayi kita. Jawab Ansel. Menatap wajah sedih suaminya pun Mar jadi tak tega. Biarkan sajalah Ansel menyapa buah hatinya, persetan dengan mualnya, batin Mar. Ans, kemarilah, ucap Mar. Ansel pun mendekat, menatap wajah Mar. Ansel khawatir istrinya itu akan mual-mual lagi. Mar mendekat ke Ansel dan menengus Ansel. Mar menatap tajam suaminya. Ini bau, sayang, bisa aku jelasin ini tidak seperti yang kamu duga. Ans, kau kenapa? Tadi itu ada orang wanita menitipkan bayinya padaku saat aku tengah beristirahat. Aku tidak macam-macam sayang, percayalah. Ans, aku suka bau ini. Hah? Ansel tidak percaya dengan pernyataan istrinya. Lalu Mar memeluk suaminya, mengendus-ngendus tubuh Ansel yang berbau bayi. Aku menyukainya, ucapnya. Ansel merasa lega hanya karena bau seperti ini disukai si bayi, batin Ansel. Ansel membalas pelukan istrinya dan mengecup keningnya. Ansel pun berlutut, mensejajarkan wajahnya ke perut sang istri. Ansel mengecupi perut dan meraba perut istrinya masih rata. Kau ingin papa juga menjadi bayi lagi? Tanya Ansel pada bayi yang dalam perut, lalu mengecup kembali. Ansel bangun dari jongkok dan berdiri menatap istrinya. Ada binar kebahagiaan di mata sang istri, begitu juga dengan Mar. Mar melihat suaminya begitu bahagia, Ansel pun mengangkat istrinya membawa ke kamar. Sayang, aku rindu sekali. Aku juga rindu, Ans. Jawab Mar sambil mengalungkan kedua tangannya pada leher sang suami. Ansel mengecup berkali-kali bibir sang istri. Ansel memasuki kamar mereka, menutup dengan kakinya dan menguncinya. Sayang, bahaya tidak jika aku mau ini? Tanya Ansel. Tidak apa-apa, tapi pelan-pelan ya.
Ansel mengangguk segera melanjutkan percintaan mereka. Hansel sudah sampai di kantor dengan wajah yang berseri-seri. Semua karyawan terheran dengan sikap bosnya yang berubah-ubah setiap pagi. Lalu Ansel masuk ke ruangan mulai dengan berkutat laptopnya. Ansel menelpon seseorang untuk membatalkan meeting hari ini. Ansel akan cari parfum yang disukai sang istri. Ansel membrowsing nama-nama parfum. Ansel mengetik parfum bayi. Setelah dilihat, Ansel kecewa karena yang keluar hanyalah parfum-parfum dewasa yang berbranded. Lalu Ansel mencari di pencarian yang ada malah parfum balita usia 5 tahun ke atas. Ansel berdiri memutuskan pergi ke toko parfum bayi. Ansel keluar dan pergi ke mall. Ansel mencari parfum, namun semua toko parfum tidak ada yang menyediakan parfum yang Ansel maksud. Ansel pun mengeluarkan kaos yang tadi pagi dipakai. "Oh, carilah di perlengkapan baby, Pak," jawab salah satu pelayan. Ansel mengernyitkan kening. Bagaimana bisa? Wangi itu hadir dari produk-produk bayi, Pak, bukan dari parfum yang Bapak maksud, jelas seorang pelayan. Ansel pun mengangguk segera pergi ke perlengkapan bayi. Di sana Ansel mengeluarkan kembali kaos yang tadi dibawa. Seorang pelayan toko mengantar Ansel ke rak di mana perlengkapan yang dimaksud Ansel. "Maaf, bukan ini yang saya cari," ucap Ansel sedikit kecewa. Karena diantar ke perlengkapan bayi yang seperti bedak dan sabun dan yang lain. "Maaf, Pak, memang bau itu hasil dari produk ini." "Oh, jadi ini yang membuat bayi itu sangat segar baunya," batin Ansel. Ansel pun mengambil salah satu produk bayi yang bermerek. "Bagaimana cara pakainya?" tanya Ansel. Pelayan itu menjelaskan cara pakainya dan Ansel pun mengangguk paham. Setelah Ansel membeli 10 paket, Ansel langsung keluar dari mall dan segera lanjut kembali ke kantor. Sambil senyum bahagia Ansel berjalan menuju ruangannya. "Hai Tom," sapa seorang wanita tiba-tiba datang bergelayut di lengan Ansel. "Ada urusan apa kau datang ke sini? Santai dulu, biarkan aku masuk. Aku banyak pekerjaan, jadi sebaiknya kau cepat tinggalkan ruanganku." "Tidak, Ansel. Kau tidak berhak mengusirku. Dulu kita pernah saling mencintai dan kita pernah hampir menikah. Namun semua itu gagal karena wanita yang..." Ucap wanita itu langsung dipotong Ansel. "Jangan berani-berani menjelekkan istriku. Sudah kukatakan padamu sejak aku menolakmu. Apa tidak ada yang tertarik padamu, Julia? Sehingga kau masih mendatangiku dan mengemis cintaku?" Ucap Ansel sedikit meninggi. "Tom, aku masih mencintaimu. Sayangnya aku tidak sama sekali. Kau sudah mengkhianatiku semenjak itu aku jijik melihatmu. Cepat keluar, atau aku panggil satpam, Julia." "Oke, kali ini aku akan pergi. Tapi aku akan kembali lagi membawa hatimu," ucapnya lalu Julia pun keluar. Sore sudah tiba. Ansel berjalan setengah berlari setelah sampai di halaman luas rumahnya. Dengan kedua tangan menenteng paper bag hasil belanja tadi siang. "Papa," sapa Selo yang tengah asik bermain gadget di taman depan. "Papa belanja apa? Tumben belanja tidak mengajak Bunda," tanya Selo sambil pandangan fokus ke arah belanjaan Ansel. "Kamu kan tahu jika Bunda lagi tidak ingin berdekatan dengan Papa." "Iya, tapi..." Atau jangan-jangan... Ucapan Selo menerka-nerka tentang papanya. "Apaan ini? Kau mau menuduh Papa selingkuh, hah?" tanya Ansel pada anaknya. "Ya siapa tahu aja, tawi api, awas loh. Jika Papa sampai berani selingkuhin Bunda, maka hidup Papa berada di tanganku," ucap Selo seolah mengancam tegas pada Ansel. Ansel pun jadi bergidik ngeri. Ternyata sifat pembunuhnya menurun pada Selo, batinnya. Lalu Ansel mendekat ke Selo dan berkata, "Tidak akan bisa kau membunuh papamu," ucap Ansel setengah menggoda anaknya dengan menoel ketiak bawahnya. "Papa!" teriak Selo. Sedangkan Ansel langsung masuk, segera ingin menghampiri istrinya yang sedang menyiapkan minum buat Ansel. Namun Ansel urungkan karena pasti akan diusir. Ansel hanya melewati istrinya dan tidak menyapanya. Ansel ingin segera mandi dan memakai perlengkapan bayi yang sudah dibeli. Mar hanya menatap suaminya saat melewati dirinya. Tumben tidak merajuk manja, batin Mar. Mar pun segera mengatur meja makan dengan berbagai menu, dibantu dengan Selin. "Bun, tumben itu suami Bunda nyuakin Bunda?" tanya Selin. Paling karena pengen cepat mandi, jadi tidak ingin membuat Bunda." Ucapan yang terhenti karena melihat Ansel sudah ada di sini dengan penampilan sangat menarik. Selin pun merasa mencium aroma yang beda dari papanya. "Papa ganti parfum lagi?" "Iya, sepertinya Papa akan pakai parfum ini setiap hari," balasnya. Lalu mendekat ke istrinya yang sedang terpaku dengan penampilan suaminya. "Ans, baumu aku suka sekali," ucapnya langsung bergelayut manja di dada suaminya.
Tahu tidak, seharian aku cari parfum ini di toko parfum, namun aku tidak mendapatinya. Malah ada di deretan perlengkapan bayi. Terang Ansel sembari menyambut tangan istrinya. Selin yang melihat orang tuanya hanya memandang aneh. Bunda, Papa, please deh, jangan bermesraan di depan Selin. Mar menatap putrinya dan tersenyum. Maafin Bunda sayang, Bunda terlalu cinta sama papamu. Bunda sama Papa, udah tua juga masih kayak ABG yang baru kenal pacaran, yang hanya dapat trailan pipi dari Ansel. Papa, ini parfum apa? Baunya seperti bau bayi. Ansel hanya tersenyum menatap Mar. Memang ini parfum bayi. Malam ini aku tidak harus kucing-kucingan lagi untuk masuk kamarmu, bisik Ansel tepat di telinga Mar. Mendengar bisikan hangat Ansel, jantung Mar berdegup kencang dan pipinya bersemu merah, membayangkan apa yang akan terjadi nanti malam. Bersambung.